Thank you so much worship team buat leading worship di ibadah terakhir di tahun 2023 ini. Ya, salam damai sejahtera buat saudara sekalian, dan saya tadi dapat info dari tim Asher. Katanya ada banyak banget yang liburan ke Bandung dan tetap memutuskan untuk beribadah ke CLCC. So welcome to CLCC buat saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, lagi liburan, lagi menikmati kota Bandung. Dan biarlah ini momen terbaik di liburan saudara, ketika saudara tetap ada di rumah Tuhan, di hari terakhir saudara mau refleksi, melihat ke belakang sepanjang 2023 yang kita lihat adalah penyertaan Tuhan. Amin. Oke, saudara, sepanjang bulan ini kita membahas tentang tema The Forgotten. Ya, di mana kita membahas tokoh-tokoh yang memiliki peran penting tapi terlupakan, saudara. Nah, saudara bisa cek di YouTube channel kita @Cactus Production Bandung. Untuk saudara bisa visit ulang, ada tokoh-tokoh Timotius, ada Abigail, ada Zakaria, Elizabeth. Nah, di situ saudara bisa lihat. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe, saudara. Di situ saudara bisa lihat banyak sekali yang kita bisa pelajari dari tokoh-tokoh yang mungkin terlupakan. Dan di minggu terakhir ini kita akan belajar satu tokoh di Alkitab lagi yang juga mungkin sering dilupakan, namanya adalah Yonatan. Mungkin saudara sekalian juga berpikir, siapa tuh Yonatan? Yonatan Christie kali ya? Bukan, saudara, itu pebulu tangkis. Jadi kalau saudara masih bertanya-tanya siapa Yonatan, berarti betul saudara lupa akan tokoh ini. Oleh karena itu kita mau sama-sama mempelajari. Dan hari ini mungkin karena kita mempelajari tokoh di Alkitab, jadi saya akan banyak storytelling, saudara. Saya akan banyak bercerita tentang kisah dia. So make sure saudara jauhi diri dari gangguan. Toel kiri kanannya bilang airplane mode yuk handphone lu. Nah, jadi catat, jauhi diri dari gangguan. Ini sama-sama kita hargai firman Tuhan. Oke, nah sebelum membahas tentang tokoh Alkitab ini, tentang Yonatan, saya ingin sedikit curhat juga nih, saudara. Jadi saya ini pernah ada di titik di mana saya menjadi pribadi yang terlupakan. Saya menjadi pribadi yang terlupakan. Jadi saya waktu dari sejak SMA atau SMP bahkan, saya menekuni olahraga basket. Dan waktu SMA, puji Tuhan, menjadi salah satu pemain terbaik waktu itu yang mewakili juga di Indonesia. DBL Indonesia waktu itu, waktu SMA. Tapi seiring berjalannya waktu saya masuk ke dunia kuliah, saudara, akhirnya saya mulai mengalami penurunan performa. Dan akhirnya jadi pemain cadangan. Turun performanya, jadi pemain cadangan. Itu rasanya apa? Sakit sekali, saudara. Yang sebelumnya jadi pemain terbaik, not the best anymore. Ya, not the best anymore. Kalau saudara lihat sebagai pemain cadangan itu fungsinya ngapain aja sih? Nah, saudara bisa lihat di gambar ini ya, saudara, bahwa fungsinya itu kurang lebih sorak-sorai di bangku cadangan. Ya, sorak-sorai di bangku cadangan. Oh, belum terlihat gambarnya ya. Kita tunggu sebentar ya. Multimedia juga manusia. Belum, oke. Nah, belum cuman sorak-sorai aja. Terus saya biasanya kalau di bangku cadangan itu bisa menyiapkan botol-botol minum. Ya, botol-botol minum. Nah, itu lihat ada botol-botol minum kan. Ada botol-botol minum di bawah. Pasti saudara gak melihat keringat di sana. Karena saya gak dimainkan, saudara. Tuh lihat, ada botol-botol minum. Terus, itu postingan saya tahun 2014. Itu beberapa nama saya bold karena kurang baik komentar-komentarnya, saudara ya. Tulisannya cadangan deui wae katanya gitu ya. Cadangan deui wae katanya gitu tuh. Terus dia ngomong gini, ada salah satu teman saya, udah gue deketin nih Vin matanya ke iPad, tapi gak ada keringetnya. Kalau di bawahnya botol minum itu kelihatan. Ya saya juga tahu. Keringetan pas pemanasan paling juga katanya. Saudara, itu rasanya sakit sekali. Karena saudara tahu gak, waktu momen saya jadi pemain terbaik, penurunan performanya itu berproses. Yang awalnya jadi pemain layer pertama, turun ke layer kedua. Bahkan di kuliah jadi layer ketiga. Layer ketiga artinya kapan mainnya? Kalau pemain layer pertama kecapean sampai cedera, yang masuk pemain layer keberapa? Kedua. Saudara bisa menebak kan kapan pemain layer kedua itu capek. Saya pemain layer ketiga. Posisi itu sangat terlupakan. Nah, saudara, kenapa itu komentar-komentar negatif? Karena mereka sebenarnya biasanya itu menonton saya. Waktu saya semenjak SMA dia rutin support ya waktu saya bertanding.
Tapi dia berhenti menonton. Kenapa? Karena dia ngomong gini, percuma gue nonton lu gak dimainin termasuk pasangan saya. Pacar saya yang saat ini jadi istri saya juga pernah ngomong gitu, dia lupa. Beb, aku gak mau nonton kamu lagi ya, kenapa? Capek nungguin kamu masuk lapang, gak masuk lapang. Rasanya saya ingin sekali bilang ke Alvin kecil ini, Quencana yo, kasihan sekali rasanya. Ya, itu momen yang saya sangat sakit rasanya, proses yang menyakitkan. Tapi saudara tahukah bahwa setiap tim, olahraga tim, itu perlu pemain cadangan. Semua tim manapun, mau basket, mau olahraga sepak bola, itu butuh pemain cadangan. Ya, mereka tidak bisa bermain jika tidak menyediakan pemain cadangan. Artinya memang peran ini itu dibutuhkan. Pemain cadangan itu memiliki porsi latihan yang serupa dengan raihan spotlight yang berbeda. Ya, raihan spotlightnya berbeda. Itu yang saya alami saudara. Latihannya sama kerasnya tapi nggak main saat pertandingan. Bisa dibilang pelatnas. Pemain latihan dan pemanasan. Cukup menyakitkan. Ya, the forgotten one saya. Saya berhenti dulu cerita saya di sini. Kita pindah ke story yang lain, yaitu Yonatan. Siapa itu Yonatan? Ya, siapa itu Yonatan? Yonatan itu adalah putra sulung Raja Israel yang pertama. Raja Israel yang pertama itu namanya Saul. Saya mengasumsikan nggak setiap saudara mengetahui karena mungkin Yonatan ini tokoh yang juga nggak familiar, nggak sering dibahas. Ya, jadi saya coba menulis dengan coba lebih menyimpulkan fakta-fakta tentang Yonatan. Jadi Raja Israel pertama namanya Saul dan putra sulungnya namanya Yonatan. Berarti ini orang kuat ya, orang kuat. Betul nggak sih? Orang kuat di bangsa itu. Saat itu bangsa Israel sedang mengalami banyak pertempuran dengan orang Filistin, saudara. Ya, dan pertanyaannya gimana kemampuan Yonatan ini? Apakah Yonatan ini orang yang tidak berkualifikasi, tidak kompeten? Kita lihat sedikit cerita tentang Yonatan yang juga ikut berperang. 1 Samuel 14 ayat 13 sampai 15. Untuk mendaki tebing, mereka berdua harus merangkak dengan kaki dan tangan. Yonatan di depan dan pembawa senjatanya mengikuti di belakangnya. Berarti ini Yonatan ini udah ikut perang nih. Pada saat itu memang yang jadi highlight di bangsa Israel adalah peperangan dengan bangsa Filistin. Yonatan langsung menyerang tentara-tentara yang ada di pos itu dengan pedangnya. Pembawa senjatanya ikut di belakangnya dan membunuh musuh-musuh yang sudah dilukai Yonatan. Sekitar 20 orang terbunuh di tempat yang luasnya tidak sampai 1/4 hektar. Serangan itu memulai kekalahan orang Filistin. Saat itu kepanikan menimpa seluruh pasukan Filistin. Baik yang ada di perkemahan dan yang sudah mengambil tempat di medan pertempuran, di pos-pos maupun kelompok yang sedang menjarah. Lalu Allah membuat bumi bergetar sehingga ketakutan mereka bertambah besar. Jadi saat itu Yonatan ikut bertempur dan juga banyak memberikan kemenangan juga. Nah, ini fakta tambahan bahwa Yonatan is a warrior. Dia juga seorang petarung. Bayangin, dia petarung, putra sulung, raja. Kuat posisinya, bukan orang yang gak kompeten. Jadi dia orang yang sangat kompeten juga, ya. Dan kalau mau ditanya sih ini berarti clear dan jelas saudara bahwa dia adalah calon penerus raja di Israel, calon bintang di Israel, calon raja masa depan, calon penerus dinasti politik kerajaan Israel, ya. Iyalah mayoritas perusahaan, kerajaan, organisasi, mau profit, non profit, itu kan para pendiri lebih mudah meneruskan kepemimpinannya ke anaknya, betul? Kayaknya itu lebih mudah, ya, karena yang namanya orang tua mungkin akan lebih punya kekuatan ekstra ya, dan mungkin udah merasa lebih chemistry-nya dengan anaknya. Namun saudara sadarkah bahwa walaupun dia berkualifikasi, Yonatan petarung, tapi di momen-momen itu ternyata terjadi sebuah manuver terjadi ya. Mungkin saudara familiar dengan kata itu. Di mana Tuhan akhirnya menolak bapaknya. Bapaknya yaitu Saul, Raja Saul itu gak taat sama Tuhan. Jadi Saul itu diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Nah, suatu waktu ada saat di mana Raja Saul ini gak taat sama Tuhan. Dia lebih taat sama rakyat. Ya.
taat sama rakyat, harusnya nggak apa-apa ya. Pemimpin taat sama rakyat. Nah di situ, tapi dia lebih taat sama rakyat daripada sama Tuhan. Saudara bisa cek di 1 Samuel 15. Waktu Saul lebih memilih untuk menjadi people pleaser buat rakyatnya, disitulah Tuhan kecewa. Nabi Samuel diutus Tuhan untuk menegur dan menyatakan kekecewaannya pada Saul. Ada di gambar ini, saudara bisa lihat. Gambar ini Saul waktu itu lagi memohon kepada Samuel untuk seakan-akan ingin membela diri. Tapi Samuel di situ kecewa dan ya dia meninggalkan Saul di situ. Ini manuvernya. Dan ini yang terjadi saudara. Di 1 Samuel 16 Tuhan menyuruh Samuel. Nah ini problem nih. Problem. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi raja yang baru di saat Raja Saul masih menjabat. Saya ulang ya. Jadi Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi raja yang baru di kala Raja Saul masih menjabat. Kita lihat 1 Samuel 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lalu Samuel berkata kepada Isai, akhirnya dia pergi kepada Isai ya. Udah gitu Isai ngasih lihat anak-anaknya. Mungkin saudara lebih familiar cerita ini karena ini cerita Daud. Cerita Daud mungkin saudara lebih familiar, tapi kita gak akan banyak bahas soal Daud hari ini. Lihat ngomong gini nih, Isai. Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, ini artinya masih muda saudara. Matanya indah dan parasnya elok, mukanya pelangak-pelongo. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dari sini, apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini? Sederhana saudara, very simple. Kita lihat bahwa orang yang namanya Daud yang diurapi menjadi raja ini usianya lebih muda dong dari Yonatan. Sederhananya itu ya. Saya harap saudara bisa menangkap logikanya begitu. Masih lebih muda dari Yonatan. Yonatan udah ikut bertarung, ini masih kemerah-merahan. Waktu saya coba searching ini lebih jauh di Google, banyak orang yang mengasumsikan usianya kurang lebih beda sekitar 20 tahunan. Kalau 20 tahunan, saya sekarang usianya 32 tahun. Berarti 20 tahunan anggaplah, berarti saya dibandingkan dengan anak usia 12 tahun sekolah minggu sekarang berarti ya. Masih sekolah minggu atau masih remaja gitu. Itu bedanya Yonatan dan Daud. Kurang lebih bedanya demikian. Ya. Nah kita lihat. Fakta-fakta ini seharusnya tetap menyimpulkan saudara bahwa Yonatan yang layak jadi penerus. Yang layak jadi raja. Lebih berpengalaman, lebih ahli. Dan ini saya mention lagi ya. Dia anak sulung raja Israel saat itu. Dia anak sulung raja. Kuat banget. Sampai ada suatu waktu di mana bangsa Israel ketakutan menghadapi prajurit orang Filistin yang sangat kuat bernama Goliat. Mungkin saya yakin saudara tahu cerita ini, waktu itu ada Daud dan Goliat. Pasti saudara pernah dengar kan? Daud lebih terkenal ya. Yonatan mungkin saudara tadi, oh itu Yonatan. Nah kalau Daud mungkin saudara dengar, oh Goliat. Ya saat itu Daud yang kecil mengalahkan Goliat. Terjadilah momen besar ini di Israel. Ketika tidak ada orang Israel termasuk Raja Saul, termasuk Yonatan yang tidak berani. Tidak ada orang Israel yang berani, untuk melawan Goliat. Tapi Daud di situ berani mengalahkan Goliat. Dan akhirnya Daud mengalahkan. Setelah kejadian ini, nama Daud terus-menerus disebut oleh netizen-netizen. Dan Daud menjadi seorang petarung andalannya Israel. Sampai mulailah di-compare saudara Daud dengan Raja Saul. Saudara mungkin pernah dengar lagu ini ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa, ya sekolah minggunya lulus.
di-compare. Netizen ngomong banyak tentang Daud. Pertanyaannya sederhana saudara. Waktu cerita ini terjadi, bagaimana respon Yonatan? Ya toh? Bagaimana respon Yonatan? Apakah Yonatan mulai insecure? Yonatan mulai merasa, wah saya dapat saingan anak kecil. Saya dapat saingan anak kecil yang masih pelangap-pelongo ini tapi hebat juga nih anak gitu kan. Kita lihat, Yonatan menjadi pribadi yang tidak insecure, tidak merasa tersaingi. Dia malah mengikat persahabatan dengan Daud. 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Karena itu Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya, lihat, seperti seorang mentor ya, menanggalkan jubahnya, lalu diberikan kepada Daud. Juga pakaian perangnya serta pedangnya, busurnya dan ikat pinggangnya. Dia malah bersahabat, mau mendampingi. Ketika ada bintang baru, dia gak ngerasa gak aman sebagai calon penerus kerajaan Israel itu. Tapi dia justru mengikat persahabatan dengan orang yang bernama Daud ini. Ya, sedangkan ini yang terjadi dengan ayahnya Saul, saudara. Ayahnya insecure full, Paul to the max. Dia pengen bunuh ini orang. Dia pengen bunuh Daud. Dia merasa terancam. Apalagi tadi setelah mendengar lagu-lagu tadi itu. Ya, setelah mendengar lagu-lagu tadi Saul pengen bunuh. Kejar-kejar Daud. Kejar-kejar Daud. Terus kejar-kejar Daud. Sampai akhirnya karena ini adalah sahabat anaknya. Dia berdebat. Ayah dan anak ini berdebat saudara. Dia berdebat. Kita lihat di 1 Samuel 20 ayat 31 sampai 33. Tidak sadarkah engkau bahwa selama Daud hidup, nah ini ayahnya ngomong ke anaknya gini. Lu sadar gak lu kalau selama Daud hidup, lu gak akan mungkin jadi raja atas negeri ini. Engkau tidak akan mungkin jadi raja. Jadi seakan-akan ayahnya pengen ngebukain mata pikiran si anak ini. Kamu punya saingan loh. Sulit loh kamu jadi raja. Ngomong gitu ke Yonatan. Ayahnya. Ayah ini insecure karena dia pengen menjaga keturunan dia yang menjadi raja atas Israel. Sekarang suruhlah orang mencari dia. Bawa kemari sebab dia harus mati. Kita bunuh aja yuk saingan kita. Maka jawab Yonatan, ini luar biasa Yonatan sih. Kenapa dia harus mati? Dosanya apa? Mendengar itu, cuman ditanya aja nih ayah yang insecure ini. Mendengar itu, Saul lemparin tombaknya kepada Yonatan hendak membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya memang sungguh-sungguh berniat hendak membunuh Daud. Insecurity dari ayahnya ini karena dia merasa memiliki lebih tahtanya, lebih daripada pilihannya Tuhan. Lebih daripada apa yang udah Tuhan lakukan lewat Daud. Seorang Saul, ayahnya merasa harus anak saya yang meneruskan dinasti kerajaan Israel ini. Harus anak saya. Ya, tapi Yonatan berbeda. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sikap insecurity itu selalu lahir dari self-centered. Selalu lahir dari kepentingan diri sendiri. Tahta saya, kepemilikan saya takut hilang. Saya nanti kalah. Nanti yang menjadi raja bukan keturunan saya lagi. Semua tentang saya. Saul lagi memikirkan nanti saya dianggap apa kalah sama anak kecil. Saudara bisa membayangkan berarti Daud itu usianya sangat muda. Sama Yonatan beda 20 tahunan. Sama Saul bedanya berapa tahun? Berarti di atas itu loh. Ya, jadi Saul insecure dengan anak yang mungkin berbeda usia sangat jauh. Sedangkan sikap secure itu lahir dari God-centered. Karena dia percaya dengan pilihannya Tuhan. Ya, percaya dengan pilihannya Tuhan. Yonatan bahkan kasih jubahnya, kasih senjatanya, ikat persahabatan. Dia tahu bahwa Tuhan mau berperkara lebih dengan Daud. Ya, dia tahu nih, ini perhatian saudara. Dia tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk bangsa pilihannya. Tuhan tahu yang terbaik untuk bangsa Israel. Tuhan tahu yang terbaik. Itu yang Yonatan percayai saudara. So ini poin yang pertama yang kita bisa belajar dari Yonatan adalah have faith in the Lord's choice. Percaya, beriman pada pilihannya Tuhan. Percaya pada pilihannya Tuhan.
Saya kembali ke cerita saya pribadi. Waktu saya jadi pemain cadangan itu, ada momen di mana tim basket kampus saya juara 1 nasional. Tapi saya nggak bahagia. Saya pundung. Saya berduduk di meja paling pinggir. Saya marah besar sama pelatih saya. Kenapa dia nggak mainin saya? Padahal timnya juara nasional pertama, saudara. Juara nasional pertama bahkan. Saya ingat momen-momen itu momen-momen yang gak mudah waktu saya jadi pemain cadangan. Suatu waktu kurang lebih tahun 2012-2013 antara itu. Saya gak tahan ada di tim itu. Gak tahan. Karena saya gak dapat spotlight sama sekali. Jadi pemain cadangan. Waktu itu ada kesempatan kita pergi ke Manila untuk tanding, untuk friendly match gitu. Waktu di kamar hotel, saya pengen nanya ke pelatih saya. Kenapa sih? Ini lagi friendly match, saya pengen dimainin. Lalu saya ajak salah satu pemain terbaik di tim. Ya, dia MVP regular season kemarin, Caleb Ramot Gemilang namanya. Saya ajak dia, "Lep, temenin gua yuk ke kamar pelatih, kita ketok. Saya pengen tanya, nanti kamu dukung saya." Tanya. Akhirnya ketok pintunya berdua, saya nanya, "Pak, kenapa saya gak dimainin?" Terus pemain terbaik ini nanya, "Iya, kenapa gak dimainin? Kan cuman pertandingan persahabatan. Jauh-jauh ke Manila, cuman duduk di bangku cadangan." Saya nanya gitu. Saudara tahukah apa yang menjadi jawaban pelatih saya di situ? Jawaban pelatih saya tidak menyenangkan saya saat itu. Tapi saya jadi ngerti sekarang. Jawaban pelatih saya gini, bagian pemain itu percaya sama pelatih. Karena pelatih yang paling tahu yang terbaik untuk seluruh tim. Bahkan dia ngomong gini, saya waktu itu cukup marah saat itu. Saya sebagai pelatih tidak hutang penjelasan kepada pemain atas pilihan yang saya pilih, atas keputusan yang saya ambil. Wah, di situ saya mendengar itu, apaan nih? Jadi bagian kamu itu percaya dengan semua strategi yang pelatih bikin. Wow. Dari sini itu yang saya lihat dari cerita tentang Yonatan. Dia tidak bertanya, saya kan lebih berpengalaman. Saya kan anak putra sulung Raja Saul. Kenapa Tuhan pilih yang lain? Dia memilih untuk percaya. Walaupun mungkin saat itu pun saya tidak mengerti. Tapi hasilnya juara sih. Saya membayangkan kalau saya main mungkin tidak juara. Itu yang problem kan saudara. Kalau saya mungkin tidak juara. Bagian pemain adalah percaya pada pelatih. Sampai satu titik saudara, itu kurang lebih 1 tahun proses saya sakit hati. Proses saya kecewa sama diri sendiri. Saya menemukan waktu itu di CLCC setahun. Pas banget Tuhan bicara. Setahun tema CLCC saat itu bisa it's not about me. It's all about God. Itu momen saya bertobat. Oh iya, kan it's not about me. Kenapa waktu timnya menang saya pundung? Oh iya, kan it's not about me. Kenapa waktu saya gak dapat spotlight saya marah? Disitulah momen saya mulai merdeka, mulai bisa mengerti keadaan saudara. Mulai bisa mengerti, oh ini kan bukan tentang saya. Dan mungkin sama itu yang dilakukan oleh Yonatan saudara. Ini bukan tentang saya, ini tentang bangsa pilihan Tuhan. Ini tentang pilihannya Tuhan dan Tuhan yang lebih tahu yang terbaik buat bangsanya. Amin. Nah saudara kita lihat bahkan ya ada momen di mana Daud ragu. Karena dikejar-kejar jadi buronan raja, Daud ragu. Siapa yang menguatkan Daud? Yonatan. Ini luar biasa sekali saudara. Kita lihat 1 Samuel 23 ayat 17 sampai 18. Ini waktu momen di mana Daud ragu, mana mungkin saya bisa bertahan di Israel. Saya mau dibunuh-bunuh. Saya jadi buronan raja. Mau dibunuh ini gimana? Yang menguatkan Yonatan. Harusnya Yonatan yang insecure, tapi Yonatan very secure. Dia tahu, punya iman sama Tuhan. Kata Yonatan kepadanya, jangan takut. Engkau tidak akan jatuh ke tangan ayahku. Beliau tahu benar bahwa engkaulah yang akan menjadi raja Israel. Bahkan gini, lihat ini yang saya highlight luar biasa saudara. Dan bahwa aku akan mendapat kedudukan di bawahmu. Yonatan ngomong gitu, saya jadi pemain cadangan aja gak apa-apa. Saya jadi supporter aja gak apa-apa.
ayah saya tahu kok kamu yang bakal jadi raja. Di situ lihat, dia berdoa lagi sama Tuhan ya, ngomong gini. Kemudian Daud dan Yonatan mengikat perjanjian persahabatan di hadapan Tuhan. Sesudah itu Yonatan pulang ke rumahnya, sedangkan Daud tetap tinggal di Hores. Yonatan pulang ke rumahnya yaitu ke ayahnya lagi, support ayahnya lagi. Ini luar biasa sikap Yonatan, saudara. Dia yang menguatkan, dia yang mengingatkan kembali. Padahal harusnya dia orang yang paling dirugikan ya. Dia yang harusnya nerusin, ahli waris. Tapi dia memposisikan diri gak harus jadi orang yang pertama. Dia rela jadi pemain cadangan bahkan. Kalau saya pakai analogi itu ya saudara. Salah satu quotes yang luar biasa dari legenda basket yang sudah meninggal. Bernama Kobe Bryant. Dia bilang gini. I'll do whatever it takes to win games. Whether it's sitting on a bench, waving a towel. Cuman ngasih handuk, duduk di bench. Handing a cup of water to a teammate. Kok saya familiar ya, bawain minum gitu ya. Or hitting the game winning shot. Yang penting itu menang. Yang penting dia bisa berkontribusi. Waktu it's not about me. Yang penting tentang Tuhan ya. Seharusnya saya punya respon yang lain saat itu saudara. Dan itulah momen dimana akhirnya saya mencari posisi lain untuk berkontribusi. Menjadi selfless, looking for ways to contribute. Ini poin kedua yang saya pelajari dari Yonatan. Dan momen itu akhirnya memerdekakan saya. Saat itu akhirnya di tim basket pun saya ganti posisi saudara. Saya jadi sedikit motivator. Setelah itu saya juga tahu bahwa saya harus latihan ekstra keras di saat latihan. Supaya pemain inti saya menemukan lawan terbaik pada saat latihan. Pada saat latihan dia menemukan lawan yang terbaik, yaitu saya. Sehingga saya pengen membuat tim ini menjadi lebih baik karena kehadiran saya di sesi-sesi latihan. Yang lebih banyak daripada pertandingan. It's okay waktu pertandingan mungkin yang diajak foto itu bukan saya. Yang dapat spotlight bukan saya. Tapi ini yang saya pelajari saudara. Be selfless, menyerahkan hak. Seperti Yonatan yang menyerahkan hak. Saudara soal penyerahan hak ini saudara bisa ikuti salah satu kelas teaching di CLCC namanya Value Impartation Program. Itu bagus sekali tentang prinsip kerajaan Allah. Bagaimana menyerahkan hak. Ya. Bagian kita adalah jadi kontributor. Berkontribusi. Bagaimana kehidupan kita saudara? Apakah kita bisa berpikir seperti Yonatan? Yang penting saya berkontribusi pada agendanya Tuhan. Yang penting saya berkontribusi buat negara Israel. Bagaimana kita? Yang penting kita berkontribusi buat kota kita. Yang penting kita berkontribusi buat agenda Tuhan yang Tuhan percayakan di kota kita. Di kota Bandung mungkin kalau buat saudara yang di kota Bandung. Ya. Ending dari Yonatan gimana? Apakah ending yang spektakuler waktu dia melakukan ini? Saudara tahukah? Bahkan waktu Daud jadi raja, Yonatan sudah meninggal. Karena Yonatan akhirnya meninggal saat perang. Saat perang, Saul meninggal juga di situ. Bukan happy ending. Saya pun sama, apakah setelah saya melakukan apa yang Tuhan mau berkontribusi semangat. Saya punya ending yang spektakuler. Jadi pemain terbaik, enggak. Saya pensiun terakhir sudah saat itu. Apa tuh? Ada lalat. Saya ending karir saya sebagai pemain cadangan saudara. Sudah. Tapi itulah nilai. Cari cara untuk berkontribusi. Bukan tentang saya dapat spotlight. Bukan tentang kita dapat spotlight. Ya. Gak apa-apa kita menjadi pribadi yang tidak terlihat. Tapi berkontribusi. Karena ini yang kita pelajari dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ayat terakhir. Inspirasi saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sejak bulan Juli kalau gak salah, saya merenungkan ayat ini. Saya itu waktu itu dapat lagi mission trip. Waktu itu di Tulung Agung bareng teman-teman di youth. Ayat ini diulang-ulang menjadi ayat hafalan. Dan waktu saya renungkan, iya ya. Yesus itu luar biasa. Dia itu raja. Tapi dia ngambil rupa seorang hamba. Dia tuh punya power
Dia punya power, tapi dia memilih untuk tidak pakai power itu, saudara. Ya, tidak pakai power itu. Saya ajak kita sama-sama bacain ayat ini, Filipi 2 ayat 5-9 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Yesus itu punya power, dia itu Tuhan. Dan dia bisa pakai power itu. Mau pakai cara apa kepemimpinan? Saudara bisa pilih, Yesus punya powernya. Tapi dia memilih tidak pakai cara yang spotlight, seenaknya. Enggak. Dia memilih tidak memakai power itu. Yesus memberi teladan dalam menghidupi God's kingdom lifestyle. Ya, dia memilih cara lahir di kandang. Saya ingat waktu itu sharingnya Joshua Iwan Wahyudi di sini, Pastor Joshua, dia bilang gini, kalau Tuhan, memang dia Tuhan, bisa nggak saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung aja dia turun ke dunia, mati dan bangkit saat itu. Gak perlu melewati yang namanya proses. Setiap kita suka yang namanya instan kan. Gak harus lewati proses. Tapi lihat, Tuhan saking mengasihi kita, dia pengen merasakan seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba. Ribuan tahun dia tunggu sampai kedatangannya ke dunia. Yang kemarin kita rayakan di Natal. Dan apa yang dia lakukan waktu kedatangan ke dunia? Apakah dia pilih di kerajaan yang mewah, yang luxury? Enggak, dia pilih di kandang. Lahir di palungan, saudara. Dan saudara tahu setelah dia lahir, apakah dia langsung besar dan jadi hebat? Enggak, dia jadi bayi. Tunduk di bawah otoritas Maria dan Yusuf. Dan dia enggak langsung buat mujizat pada saat bayi, saudara. Kenapa? Berproses untuk memberikan ini loh, gaya hidup kerajaan Allah, jadi hamba. Sabar pada proses. Sampai umur berapa? 30 tahun. Bahkan di 30 tahun, waktu umur 30 tahun, dia ngomong ke ibunya gini, ibu waktuku belum tiba untuk buat mujizat. Ibunya yang dorong dia, ayo nih. Akhirnya terjadilah merubah air menjadi anggur, saudara. Dia rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa tujuannya? Supaya inilah dia pengen memberi teladan untuk inilah gaya hidup kerajaan Allah. Mengambil rupa seorang hamba. Taat merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Biar ini menjadi sebuah perenungan, saudara. Yesus kalau mengasihi itu bukan instan. Udah nih gue mati ya buat lu selamat sekarang. Enggak. Dia pengen ngasih teladan, ini loh gaya hidup. Mau you hidup seperti aku. Mati di kayu salib, mati yang disebut mati terkutuk saat itu. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti. Bahkan dia dihina, dicaci lewat jalan Via Dolorosa, saudara. Itu Yesus. Disiksa, kenapa? Supaya dia pengen ngasih tahu kalau kamu pernah jadi pemain cadangan, dilupakan. Aku dihina, aku dihianati sama murid-muridku. Untuk menunjukkan bahwa dia pernah di posisi kita. Dan dia mau mengasihi kita. Itulah sebabnya. Kalau kita lihat ayatnya tadi, saya ingin sama-sama kita bacain sekali lagi yuk ayat ini. Filipi 2 ayat 5-9. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari kita sama-sama sembah Tuhan.
have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang tahun 2023 ini, kalau mungkin saudara pernah atau mungkin sedang mengalami posisi di mana saudara merasa dilupakan, tersakiti, dinomor sekiankan, tidak dianggap kehadirannya, tidak diakui kemampuannya, bahkan seringkali direndahkan. Saudara, Yesus pernah ada di sana. Dia datang untuk memulihkan hatimu, sehingga justru di keadaan itu kamu bisa bersuka cita dan bermegah karena anugerah Tuhan. The true peace, damai yang sejati ada di dalamnya. Karena Yesus pernah mengalaminya dan dia mau memulihkan saudara. Percaya walaupun mungkin kita gak selalu mengerti jalan hidup ini, tetap memilih untuk menjadi selfless, tidak egois dan berpikir untuk berkontribusi pada agenda Tuhan. Saudara, di penghujung tahun 2023 ini, kalau saudara mau mengikut Tuhan, terutama gaya hidupnya, untuk memasuki 2024, taruh tangan saudara di dada. Kita mau sama-sama berdoa, mengambil langkah iman untuk mau memiliki gaya hidup Kristus, yang walaupun dia, Yesus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu Tuhan kita loh. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang menaruh tangan kanannya di dada. Biarlah setiap kami yang menaruh tangan kami di dada begitu mengalami kasih Tuhan dan terinspirasi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena Engkaulah Tuhan yang memberikan teladan bagaimana hidup yang sejati, hidup yang membawa kepada kemerdekaan. Itu hidup yang rendah hati, hidup yang tidak egois, hidup yang mengutamakan kepentingan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan untuk memiliki hidup yang seperti Kristus di tahun 2024. Roh Kudus, Engkau selalu tuntun kami sehingga kami bisa terus diingatkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biar kami bisa terus menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan kami di setiap daily activity kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berbicara pribadi lepas pribadi buat setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Percaya bahwa kami terbatas, manusia terbatas, tapi Tuhan Yesus, Engkau tidak terbatas. Engkau memiliki hubungan personal dengan masing-masing pria di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini menjadi kehidupan buat kami, bukan cuma sekedar pengetahuan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Biar ketika kami memberi persembahan itu juga karena kami mencintai Tuhan, bukan karena aturan atau paksaan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Selamat memberi.